Selamat datang, Pasienkes Perujuk. Apa sih aplikasi Siponek itu? Aplikasi Siponek merupakan suatu aplikasi berbasis Android dan web mobile yang digunakan untuk memudahkan proses rujukan dan konsultasi kasus Ponek ke RSUP Dr. Rifai Abdullah. Aplikasi Siponek ini telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 341 Tahun 2022. Aplikasi ini bertujuan diantaranya mempercepat proses rujukan pasien Ponek ke RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyuasin, memberikan bantuan konsultasi media kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Banyuasin terkait layanan ibu dan anak. Aplikasi Siponek tentunya akan menurunkan kasus kematian ibu dan bayi yang baru lahir. Ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan aplikasi ini yaitu merujuk kasus Ponek yang akan ditambahkan kasus-kasus emergensi lainnya, seperti kegawat daruratan jantung dan stroke. Selain itu, dapat digunakan oleh tenaga kesehatan yang memerlukan konsultasi layanan kesehatan. Untuk dapat merasakan manfaat aplikasi Siponek, yuk install dan registrasi terlebih dulu caranya. Cari dan klik aplikasi di Play Store dari handphone Anda. Kemudian, ketikkan Siponek di kolom pencarian dan klik cari. Klik logo Siponek dari hasil pencarian. Lalu, klik install atau pasang. Tunggu sampai selesai terunduh, kemudian klik buka atau open. Selanjutnya, lakukan registrasi. Klik daftar untuk melakukan registrasi. Masukkan nama, pilih pemberi pelayanan kesehatan, bidan atau puskesmas, nama pelayanan kesehatan, nomor handphone, dan email. Lalu, masukkan username dan password. Pastikan data telah lengkap, lalu klik daftar. Untuk mendaftarkan pasien rujukan, Pasienkes dapat melakukannya dengan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Lalu, klik masuk. Kemudian, akan tampil halaman dashboard. Dari dashboard Pasienkes Perujuk, klik tombol buat rujukan untuk melakukan rujukan pasien dari Pasienkes Perujuk ke rumah sakit. Kemudian, isikan form rujukan pasien yang terdiri dari pilih kategori pasien yang akan dirujuk. Apakah pasien yang akan dirujuk merupakan pasien ibu atau pasien bayi? Lalu, isikan nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, nama pasien, nomor kontak pasien atau keluarga pasien. Selanjutnya, pilih nama asuransi atau penjamin. Isikan nomor asuransi atau penjamin. Pilih moda transportasi yang digunakan dari Pasienkes ke rumah sakit, seperti darat ataupun sungai. Isikan nomor kontak perujuk yang bisa dihubungi. Pilih kondisi pasien. Apakah pendarahan atau tidak? Apakah anemia atau tidak?
pilih keadaan umum pasien, kesadaran pasien, isikan tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi nadi, frekuensi nafas, saturasi oksigen, riwayat perjalanan penyakit, diagnosa, dan tindakan atau obat yang telah diberikan. Kemudian, klik kirim rujukan pasien. Selamat, rujukan pasien telah dikirimkan. Menu konsultasi digunakan agar Fasiankes perujuk dapat berkomunikasi dengan dokter DRSUP Dr. Rifai Abdullah tanpa harus merujuk pasien. Klik tombol konsultasi. Kemudian, isikan form rujukan pasien yang terdiri dari pilih kategori pasien yang akan dikonsultasikan. Apakah pasien yang akan dikonsultasikan pasien ibu atau pasien bayi? Lalu, isikan nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, alamat pasien, nomor kontak pasien atau keluarga pasien, dan nomor kontak perujuk. Pilih kondisi pasien, apakah pendarahan atau tidak, apakah anemia atau tidak. Pilih keadaan umum pasien, kesadaran pasien, isikan tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi nadi, frekuensi nafas, saturasi oksigen, riwayat perjalanan penyakit, diagnosa, dan tindakan atau obat yang telah diberikan. Klik kirim konsultasi pasien. Selamat, konsultasi pasien telah dikirimkan. Untuk melihat data pasien rujukan yang telah dikirim ke rumah sakit, maka klik tombol berikut. Kemudian, akan tampil form data seluruh pasien rujukan. Lalu, klik untuk melihat data pasien rujukan. Setelah itu, akan tampil form data rujukan pasien. Lalu, Fasiankes perujuk melakukan konsultasi dengan dokter jaga melalui fitur yang ada di aplikasi, seperti chatting, video call, call phone, ataupun WhatsApp. Jika Fasiankes perujuk memilih konsultasi dengan chatting, maka klik chatting. Setelah itu, akan tampil form chatting. Tampilan video call, dan tampilan WhatsApp. Untuk melihat fitur chat history, klik tombol berikut. Kemudian, klik button chat history. Setelah itu, akan tampil form chat history. Fasiankes perujuk bisa melakukan pengecekan informasi terkait ketersediaan tempat tidur, biaya, dan artikel. Prosesnya dengan melakukan klik tombol berikut, kemudian pilih informasi. Untuk masuk ke dalam form tempat tidur, maka klik tab tempat tidur.
klik tab biaya untuk masuk ke dalam form biaya. Maka akan muncul form seperti berikut. Untuk masuk ke dalam form artikel, maka klik tab artikel. Akan muncul form yang memberikan penjelasan tentang tindakan Phonek dan IGD.